Sorotan publik terhadap polemik Ressa Rizky Rosano dan Denada kembali memanas setelah sebuah unggahan netizen yang budiman dengan akun @sanggar_vokal cipta kreasi menyoroti ulang kisah yang sebelumnya diungkap dalam podcast Denny Sumargo dengan menekankan dugaan kurangnya peran orang tua dalam kehidupan Ressa sejak bayi. Dalam narasi itu, Ressa digambarkan tumbuh besar dalam pengasuhan kerabat tanpa dukungan finansial, setelah melalui rangkaian peristiwa rumit yang disebut syarat tekanan dan ancaman. Kisah tersebut kemudian dibandingkan dengan perjuangan Denada yang dikenal publik dalam merawat anak keduanya, sehingga memicu perdebatan soal keadilan dan tanggung jawab moral. Unggahan itu juga memaparkan kronologi pengasuhan Ressa oleh keluarga Ratih Puspita Dewi hingga dewasa, termasuk konflik lanjutan soal pekerjaan, kendaraan, dan beban cicilan yang disebut memperparah hubungan keluarga. Netizen yang berbakti tersebut menyuarakan kekecewaan mendalam dan menyerukan evaluasi moral terhadap figur publik, bahkan mendorong boikot tayangan televisi jika Denada tetap memilih diam. Pesan yang disampaikan bukan hanya kritik sosial, tetapi juga peringatan spiritual tentang konsekuensi mengabaikan darah daging sendiri, terutama ketika kisah ini telah menjadi konsumsi publik. Himbauan untuk Komisi Penyiaran Umum agar segera memboikot artis yang bernama Denada, dan untuk stasiun TV apapun yang masih menggunakan artis tersebut diharap untuk diberhentikan dulu ya, sebelum kasusnya Denada dengan anaknya selesai ya. Saya ikut gedek loh lihat podcastnya Densu kemarin. Kronologinya itu diceritakan oleh Bu Ratih dan Ressa, juga menantunya ya. Jadi menantunya itu pengacara dan itu suami dari Mbak Putri ya, anak dari Bu Ratih. Siapakah Bu Ratih? Bu Ratih itu istri dari omnya Denada satu-satunya ya. Jadi diceritakan ya, kita wacak ke baiki. Ressa lahir 24 tahun yang lalu dan tak ingin drama keluarga ini, yang tak ingin aib ini terbongkar ya. Pada saat Ressa dilahirkan, mereka mencoba menutupi dengan menawarkan Ressa untuk diasuh oleh orang lain. Sayangnya tidak ada yang bersedia. Kebetulan waktu itu Putri, anak Bu Ratih, masih SMA, tinggal di rumah Denada. Iba melihat bayi berusia 10 hari akan ia mengambil bayi itu, namun diancam oleh suami Emilia Contessa dengan pistol. Jangan coba-coba buka suara kalau itu bayi Denada ya. Ini saya menceritakan seperti yang di podcastnya Densu ya. Terus Putri yang waktu itu masih remaja tidak mungkin mengasuh bayi tersebut. Kemudian Emilia menawarkan pada Ibu Ratih yang merupakan istri adiknya Ibu Ratih. Emilia menawarkan pada Ibu Ratih yang merupakan istri dari adiknya ya. Terus Ibu Ratih pun bersedia. Dikirimlah bayi itu dari Jakarta ke Surabaya lewat pesawat dan dibawa oleh nenek Denada dari Surabaya ke Banyuwangi dengan mobil ya. Sejak itu Ressa diasuh oleh keluarga besar Bu Ratih selayaknya anak kandung, tanpa ada bantuan finansial dari pihak Denada dan Emilia. Begitu yang dijelaskan di podcastnya Densu ya. Nah, Ressa tumbuh bersama rahasia yang besar yang tidak diketahui. Sampai SMP mulailah teman-teman dan orang tua temannya memberitahu, kamu bukan anak Bu Ratih, kamu anak kandungnya Denada. Ressa mulai curiga dan menelusuri kebenarannya, dan diam-diam sampailah ia ketemu dengan sopir yang membawa dirinya dari Surabaya ke Banyuwangi yang menjadi saksi sejarah hidup Ressa. Dan benar, dia adalah anak Denada ya. Jadi kasihan, akhirnya kasihan banget. Dan ini di satu sisi Ressanya merasa dia anak yang sehat, tapi sengaja
dan satunya lagi anaknya yang sakit-sakitan diupayakan untuk hidup, ya. Reza merasa ini tidak adil, ya. Untuk Mbak Dina begini loh, apapun yang kamu lakukan semua itu ada tanggung jawabnya. Mungkin kamu dulu masih muda, oke, ya, tapi itu Reza kan juga nggak pengen jadi anakmu, Mbak, dan Reza nggak pernah memilih untuk minta dilahirkan. Reza juga nggak ingin kamu mau jadi anak Denada. Enggak, dia nggak pernah memilih untuk minta dilahirkan menjadi anakmu. Tapi ya, sel telurmu wilo yo, sel telurmu ketemu gedang opo sampai lahir Reza, ya kamu harus tanggung jawab. Nggak seperti itu ceritanya. Dan akhirnya kasus yang lebih besar lagi adalah Reza pernah dibawa ke Jakarta untuk menjadi sopir Emilia dan digaji 2 juta per bulan. Diiming-imingi akan dibelikan mobil, namun mobil yang dibelikan mobil second yang masih harus dicicil oleh Bu Ratih. Setelah mobil yang di DP Bu Emil itu lunas, berarti yang lunasin siapa? Bu Ratih, ya kan? DP itu paling berapa? DP itu bisa 5 juta, bisa 10, bisa 20 juta, oke? Ya, dan akhirnya lunas. Nah, setelah lunas, ya, mobil itu dijual Emil. Katanya untuk dibelikan mobil baru. Lagi-lagi, mobil yang dibelikan itu ternyata harus dicicil kembali dengan DP yang sangat kecil. Mobil lama dijual 99 juta, sementara DP mobil baru hanya 20 juta. Sisa uangnya dipegang sama Emil. Yo, iki Emil juga orang bener iki. Ya, uangnya Bu Ratih loh. Kalau memang lakunya 99, ya wis yang kowe Pak njaluk ya uang DP-mu wae sing bali ra, ora terus yang 99 sisanya disimpan setelah DP ini mobil berikutnya, ya. Nah, terus cicilannya dibebankan ke Reza. Lucunya, mobil itu atas nama adiknya Denada. Aneh kan? Namun Reza tak mampu mencicil hanya karena dia hanya gokar. Sampai akhirnya dikejar debt collector. Reza kabur dan datanglah polisi ke rumah Bu Ratih mencari Reza. Itu cerita Ronald, ya. Cerita Ronald nih dan cerita Ibu Ratih dan Reza di podcastnya Densu. Sampai di sini kekecewaan Bu Ratih makin dalam dan Ronald sebagai menantu yang merupakan suami dari Putri yang mengenal Reza sejak bayi jadi emosi. Dia tidak mau ibu mertuanya diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya begini sampai tuntutan itu berlanjut. Saya cuma mau pesen ya sama Mbak Dina begini. Mbak Dina, yang namanya artis itu harus menjadi panutan. Apalagi ini semua sudah menjadi berita diamati orang banyak. Semakin kamu tidak mengakui Reza, sekarang gini, Reza lahir skondi, dari batu, dari telur ayam, dari adukan semen gitu terus lahir Reza, kan enggak, ya. Dan semua orang keluarga besarmu tahu itu anakmu, ya. Kalau kamu tidak mengakui Reza, percayalah, padahal dengan anakmu yang sakit parah itu sebenarnya itu teguran loh. Karena apa? Kamu menyembunyikan Reza. Itu sebenarnya sudah teguran. Tapi kalau makin kesini kamu tetap tidak mengakui Reza, sama aja Reza ada di tangan kirimu dan anak yang kedua ada di tangan kananmu. Kamu menggenggam erat anakmu yang di tangan kanan, sedang yang di tangan kiri kamu tidak akuilah, sama aja. Tapi Tuhan itu lebih kuasa. Percayalah omongan saya, suatu saat apa yang kamu genggam erat ini akan Tuhan ambil dengan caranya Tuhan. Dan ingat, saat Tuhan ingin mengambil apa yang kamu paling inginkan, apa yang paling kamu bangga-banggakan, paling kamu perjuangkan, tapi di sisi lain kamu dolim sama anakmu satunya, saat kamu sudah diambil semuanya sama Tuhan, kamu tidak punya siapa-siapa, terus keluarga
ommu tuh keluarga utamanya satu-satunya, kecuali ommu banyak ya, om tante ada apa, terus kamu nanti berakhir hidup sendirian. Suatu saat ingin kembali Reza sudah tidak mau bertemu denganmu lagi ya. Coba akui secara gentle, bijaksana bahwa itu suatu kekhilafan. Kalau kamu mau mengakui di halayak umum, malah jobmu berjalan terus loh ya, nggak akan ada yang memberhentikan kamu menjadi bintang acara atau apapun. Ingat dulu waktu komentator siapa itu yang terkenal itu ya, ada seorang anak yang mengaku dia anaknya, tapi komentator yang biasa ceramah teladan buat panutan orang-orang bilang bukan anak saya. Begitu tes DNA ternyata 100% anaknya dia. Ingat nggak kejadian itu Pak Mario? Akhirnya Pak Mario didepak dari stasiun TV, tempat dimana dia biasa mengisi acara sebagai narasumber di. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.